Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen saya, Miss Winserly Tan, SHMH, selaku dosen Sosiologi Hukum di Universitas Internasional Batam. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman tentang sosiologi. Nah, topik pertama ini membahas tentang pada dasarnya sosiologi itu sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang sebuah fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Dan sosiologi ini mempelajari mengenai perilaku interaksi kelompok yang menelusuri asal-usul dan pertumbuhannya, serta menganalisis kegiatan kelompok terhadap anggota-anggotanya. Sosiologi juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama, serta cara berinteraksi dengan sesama, sehingga terciptanya sebuah timbal balik, sesuai dengan fungsi masing-masing. Sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan, bukan berdasarkan spekulasi. Nah, yang dimaksud dengan pengamatan itu sebuah fakta yang nyata, sebuah keadaan yang benar-benar terjadi, serta dicari kebenarannya. Adapun objek dari sosiologi ini yaitu masyarakat, adanya hubungan antara manusia, serta adanya proses hubungan dalam masyarakat. Lanjut, pada dasarnya sosiologi itu bersifat kumulatif dan non-esti. Kumulatif itu berarti memperbaiki atau memperluas teori-teori yang lama. Sedangkan non-esti yaitu persoalan baik atau buruknya suatu fakta, tetapi menjelaskan secara analitis. Ada beberapa metode dalam kajian sosiologi. Yang pertama, adanya metode kualitatif. Kualitatif yang berarti penggunaan terhadap bahan yang sukar, diukur dengan angka-angka atau ukuran lain yang bersifat eksak. Yang kedua, metode indukatif. Metode indukatif suatu yang mempelajari gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah umum. Dan yang ketiga yaitu metode dedukatif. Pada dasarnya metode dedukatif itu bermula dengan kaidah yang berlaku umum serta dipelajari dalam keadaan-keadaan khusus. Dan yang keempat itu metode empiris, suatu yang berdasarkan keadaan nyata keadaan nyata dalam masyarakat atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu rasionalitis, yaitu penggunaan pikiran logis untuk mengerti masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Lanjut, topik kedua. Di topik kedua ini, sosiologi itu ada sebuah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah proses di mana seseorang yang menjalin komunikasi dan kontak serta saling mempengaruhi pikiran, tindakan satu sama lain dalam hubungan timbal balik. Nah, di sosiologi ini ada juga faktor-faktor pendorong interaksi sosial, yaitu yang pertama, faktor dari diri sendiri, yaitu adanya dorongan kodrati atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan, serta adanya dorongan untuk mengembangkan diri masing-masing. Yang kedua, adanya faktor dari luar, yaitu interaksi sosial yang terjadi karena adanya reaksi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, interaksi sosial. Yang dimaksud interaksi sosial yaitu karena adanya kontak sosial, adanya komunikasi. Kontak sosial ini biasanya terjadi karena adanya hubungan yang secara langsung, seperti berkomunikasi secara berhadapan-hadapan, bertatap muka. Sedangkan komunikasi yang berhubungan
Komunikasi yang berarti hubungan sosial yang terjadi secara tidak langsung tanpa adanya pertemuan ataupun tatap muka. Nah, biasanya berkomunikasi itu bisa melalui chat, SMS, email, pokoknya menggunakan media sosial apapun untuk berkomunikasi itu bisa. Dan yang kedua ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu satu, adanya proses asosiatif. Proses asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, analimisasi, dan akulturasi. Kedua, proses disosiasi meliputi persaingan, kontroversi, berkaitan konflik sosial. Syarat interaksi sosial, ada kontak sosial yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama antara individu dengan kelompok, antara kelompok. Dan adanya komunikasi, yaitu seorang memberi arti pada perilaku orang lain bersama perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Terus adanya sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan. Dan di sini topik ketiga, yaitu membahas tentang kelompok sosial. Ya, kelompok sosial yaitu kelompok orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok sosial juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya masing-masing. Adapun himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dengan syarat setiap anggota harus sadar bahwa dirinya ialah bagian dari anggota tersebut, serta adanya faktor kesamaan. Contohnya seperti daerah yang sama, dan dalam interaksi sosial terjalin antara anggota sosial akan membuatnya anggota mengalami perubahan. Dalam interaksi pasti ada reaksi, perkembangan atau perubahan yang lambat laun membentuk kepribadian seseorang. Lanjut ke topik keempat. Nah, di topik keempat itu membahas tentang masyarakat dan kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta atau bisa disebut atau diartikan dengan budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi. Sedangkan masyarakat adalah orang yang hidup bersamaan yang menghasilkan kebudayaan. Tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan penduduknya. Ada unsur umum kebudayaan, yaitu adanya alat-alat, teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik, sistem pengetahuan, serta sistem kepercayaan. Dan juga ada dari kultur activity. Yang pertama, kultur universal berarti yang meliputi kesenian. Kedua, kultur activity yang meliputi seni rupa. Yang ketiga, track kompleks, yaitu berarti melukis. Dan yang terakhir yaitu trans, yaitu sebuah alat-alat melukis. Lanjut, apa aja sih fungsi kebudayaan? Fungsi kebudayaan untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia sebagai wadah segenap perasaan manusia, dan serta adanya hakikat dari kebudayaan itu, seperti kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima ataupun ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang ataupun diizinkan. Selanjutnya adanya keterkaitan antara kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian yaitu mewujudkan perilaku manusia. Kebudayaan yang merujuk pada pola perilaku yang khas dari suatu masyarakat. Terus kebudayaan juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan material. Kebudayaan material itu meliputi benda-benda ciptaan manusia seperti kendaraan, baraneka, peralatan, alat-alat lainnya. Dan sedangkan kebudayaan imaterial meliputi semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, seperti agama, bahasa, ilmu pengetahuan.
Dan yang terakhir yaitu kita membahas topik tentang stratifikasi sosiologi. Nah, stratifikasi sosiologi adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal bertingkat menurut sosiologi Itali Gaetano Moscou bahwa pembedaan di dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan, yakni sekelompok seseorang yang berkuasa atas kelompok orang lain. Wujudnya ialah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Adapun akibatnya yaitu adanya perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban, tanggung jawab, nilai sosial, serta pengaruh di antara anggota masyarakat. Serta adanya stratifikasi sosial ini terjadi pada awal manusia mengenal hidup bersama. Ada 2 jenis stratifikasi dibagi menjadi 2, yaitu dengan sendirinya, kepandaian tingkat umur senior junior, dan dengan sengaja disusun umum terkait pembagian kekuasaan wewenang resmi dalam organisasi. Formular, pemerintahan, perusahaan, serta politik angkatan bersenjata. Serta salah satu ciri yang menandakan adanya stratifikasi adanya hak istimewa yang objektif. Terus ada sistem tertutup maupun terbuka. Yang dimaksud tertutup yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Terus yang dimaksud terbuka, setiap anggota punya kesempatan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri untuk naik lapisan atau malah turun dari lapisan. Stratifikasi itu memiliki unsur kedudukan, tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan peran, fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses tujuan agar antara individu memiliki hubungan diatur oleh nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua pihak. Mobilitas sosial, yang berarti suatu gerakan atau struktur sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi 2, yaitu secara vertikal maupun horizontal. Mobilitas vertikal, perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial kedudukan lainnya yang tidak sederajat, sedangkan horizontal itu perpindahan yang sederajat. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai pemahaman saya dalam materi tersebut. Jika ada kata-kata yang kurang atau salah pengertian, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.